Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai membacakan sedikit ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sering kita ulang, kita ingatkan dari kami pribadi dan juga kita bersama untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker karena ini merupakan di antara yang dianjurkan oleh pengurus Masjid Rasulullah SAW, sehingga jarak harus kita jaga, begitu juga dengan protokol kesehatan yang lainnya. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali duduk di masjid yang mulia, Masjid Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hadiah di antara hadiah yang terbesar, menjadi tetangga Rasulullah SAW walaupun hanya beberapa hari saja, namun kita bangga dan bahagia pernah menjadi tetangga Nabi yang mulia SAW, dan kita betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita bertetangga dengan Nabi yang mulia di dalam surganya, karena itu merupakan cita-cita kita bersama ketika kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempelajari sunnah Nabi SAW, tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah mendapatkan syafaat baginda yang mulia SAW. Tujuan kita adalah bagaimana supaya kita mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan tujuan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan dan kembali lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di Masjid Rasulullah SAW, datang ke kota Madinah, sebuah kota yang sangat mulia, memiliki keutamaan yang sangat agung yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satunya adalah sebuah hadis yang telah kita bacakan kemarin, innal imana la ya'rizu ila al-Madinah. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah. Jadi iman itu berkumpulnya kembali ke kota Madinah, dan inilah kota Madinah. Dan kita mengetahui kota Madinah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan di antara keahlian para ahli sejarah. Mereka di dalam merawat peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luas Masjid Nabawi ini itu adalah kota Madinah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat sekarang Masjid Nabawi yang diberikan perluasan. Mereka tidak hanya memberikan perluasan begitu saja, namun ternyata ada di sana sejarah yang sangat indah, yaitu Masjid Nabawi yang kita ada di sana sekarang itu merupakan kota Madinah secara umum seluruhnya di zaman Rasulullah SAW, sehingga mereka memilih perluasan Masjid Rasulullah SAW sebesar kota Madinah yang ada di zaman Nabi SAW. Nabi yang mulia SAW menyebutkan, innal iman la ya'risu ila al-Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali kepada kota Madinah atau kembali ke kota Madinah.
Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sebagaimana ular, dia pasti akan kembali ke sarangnya. Intinya apa? Bahwa keimanan itu ada di kota Madinah. Kota Madinah itu adalah kota yang spesial. Kota nomor 2 yang dicintai Nabi yang mulia setelah Makkah Al-Mukarramah. Dan itu adalah fakta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan kota Makkah dan Madinah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di antara salah satu keutamaan kota Madinah bahwa iman akan kembali ke sana. Apa maknanya? Di antara salah satu makna iman itu akan kembali ke kota Madinah, bahwa tidak satupun yang datang ke kota Madinah, baik mereka yang ingin tinggal di sana, ataupun mereka yang ingin berziarah ke sana, ataupun mereka, intinya mereka yang datang ke kota Madinah, pasti yang mendorong mereka adalah iman. Tidak ada orang yang datang ke kota Madinah kecuali ada tarikan daya iman yang sangat kuat di dalam hatinya. Sehingga dengan demikian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk di antara mereka yang betul-betul ada iman yang kuat di dalam dadanya, sehingga dengan keimanan tersebut mendorong kita untuk datang ke kota Rasulullah SAW. Sehingga apabila orang beriman yang kuat keimanannya dari seluruh penjuru dunia datang, dari sini datang, dari sana datang, mulai dari Andalusia sampai Indonesia, semuanya datang ke kota Madinah, dari timur sampai barat, dari mana saja, sehingga mereka berkumpul di kota Madinah, dan yang mengumpulkan mereka di kota Madinah tersebut adalah iman yang ada di dalam dada mereka. Oleh karenanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat selalu nikmat tersebut, dan semoga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keimanan yang kuat. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan ke baginda Rasulullah SAW, Rasul yang mulia, junjungan kita bersama, Rasulullah SAW yang sangat sayang, berkorban siang dan malam. Semuanya adalah untuk kita sebagai umatnya. Kalau kita memperhatikan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, Rasul itu yang dipikirkan olehnya adalah kita sebagai umatnya. Di antara salah satunya adalah hadis yang sangat mulia, yang harus kita ingat betapa sayang Rasulullah SAW kepada kita bersama. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seluruh nabi, seluruh para rasul, mereka memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan hadiah kepada para nabi dan para rasul, mereka memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga punya jatah. Namun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jatah yang Allah berikan kepadaku, aku simpan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Jatah yang Allah berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sengaja Nabi menyimpannya. Nabi tidak mengambil di dunia jatah tersebut. Kita lihat nabi-nabi yang lainnya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kabulkan doa dan permintaan mereka. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan doa atau jatah yang Allah berikan kepadaku untuk dikabulkan permintaanku, aku sengaja menyimpannya untuk akhirat kelak. Kenapa Nabi menyimpan? Li ummati. Yang mana doa tersebut semuanya akan dihadiahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita sebagai umatnya. Nabi SAW kalau seandainya berdoa, ya Allah, berikan kepadaku kelapangan di dunia, rumah yang mewah, harta yang berlimpah, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan. Namun kita lihat rumah Nabi SAW. Ketika kita melihat sejarah bagaimana rumah Nabi itu 2 kali 3. Tidak ada yang lebih daripada 2 kali 4 rumah Nabi dan rumah istri Nabi SAW. Makanya kita lihat kalau ada pameran yang sudah dibuka, ada bagian contoh rumah Nabi SAW. Di samping kiri Masjid Nabawi ada rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di bawahnya ada rumah Fatimah, anak putri Nabi tercinta radhiyallahu taala anha. Begitu selanjutnya istri Nabi SAW. Berapa besar rumah Nabi? 2 kali 4. Kalau kita 2 kali 4, apa yang bisa kita lakukan di dalamnya? Bahkan ketika Nabi salat, disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi salat malam, karena salat malam itu adalah kewajiban
Untuk Rasulullah SAW wajib hukumnya bagi Nabi, tidak bagi kita. Setiap kali Nabi sholat malam, apa kata Aisyah? Maka Nabi SAW tidak bisa sujud. Kenapa? Karena Aisyah berbaring di sana. Jadi Aisyah tertidur, istri Nabi yang tercinta. Kemudian ketika Nabi sujud, terpaksa Aisyah melipat kakinya. Maknanya apa? Rumahnya sempit. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau Nabi mau Madinah ini dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itu bukan permintaan Rasulullah SAW. Permintaan Nabi adalah bagaimana Nabi menyimpan doa jatah tersebut untuk kita sebagai umatnya. Dan apa kata Rasulullah SAW? Maka permintaan aku tersebut aku jadikan sebagai syafaat untuk kalian umatku, kata Rasulullah SAW. Sehingga pantaslah kita senantiasa berselawat kepada baginda yang mulia SAW. Kalau seandainya kita membaca sejarah Nabi yang mulia, bagaimana perjuangan baginda SAW untuk kita, maka tidak akan pernah bisa terbalaskan sedikit pun yang bisa kita lakukan atau berselawat kepada Nabi SAW. Sedikit banyak kita mempelajari sunnah Nabi SAW, kemudian kita berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang bisa kita lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan tentang masalah ibadah. Karena kita statusnya tidak lebih daripada hamba. Status kita semua adalah hamba. Dan kita tahu konsekuensi seorang hamba adalah patuh kepada majikannya. Sedangkan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Berarti kita harus patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang kita darinya. Sehingga ayat yang pertama yang Allah perintahkan kepada kita, perintah pertama di dalam Al-Quran adalah firman Allah yang ada di dalam surah Al-Baqarah yang mungkin semua kita hafal. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia semuanya, beribadahlah kalian kepada Allah. Karena memang kita diciptakan adalah untuk beribadah. Kita harus mengingatkan satu dengan yang lainnya, bahwa Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tujuan awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, kita harus ingat juga kerisauan yang senantiasa dihadapi oleh manusia langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah Allah akan melalaikan mereka. Sehingga setiap ayat yang berbicara tentang ibadah, maka kalau seandainya kita melihat sambungannya, maka akan mendapatkan peluang yang besar atau akan mendapatkan manfaat yang mulia baik di dunia dan di akhirat. Kita contohkan ayat yang senantiasa kita dengar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Semua kita hafal. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali beribadah. Namun coba kita perhatikan ayat yang selanjutnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Kemudian Allah menyebutkan ma uridu minhum. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak menginginkan dari mereka sesuatu apapun. Karena kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah butuh kepada kita. Kita mau salat, tidak mau salat. Kita mau beribadah, tidak beribadah. Tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Pengaruhnya bagi kita. Yang butuh ibadah siapa? Kita. Yang butuh agama siapa? Kita. Yang butuh kepada Allah siapa? Kita. Allah tidak butuh kepada hambanya. Apabila kita sadar yang demikian, berarti kita yang butuh dengan ibadah tersebut. Namun Allah tentunya memberikan pahala yang besar bagi kita dan tidak akan pernah menyia-nyiakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku tidak pernah menginginkan dari mereka apapun. Kemudian innallaha huwar razzaq. Allah lah yang maha memberi rezeki. Seolah-olah apa maknanya? Jangan pernah
kalian mempertentangkan antara ibadah dengan rezeki. Karena seolah-olah nanti kalau Allah menciptakan kita untuk ibadah, bagaimana kita hidup? Bagaimana kita makan? Bagaimana kita ini? Bagaimana kita itu? Jangan pernah, karena Allah menggabungkan setiap ayat yang berbicara tentang ibadah, Allah ikutkan setelahnya masalah rezeki. Karena yang paling ditakutkan oleh manusia adalah masalah rezeki, masalah kehidupan, masalah maisha. Sehingga Allah menyebutkan, kalau kalian beribadah, tidak akan pernah kurang rezeki kalian. Bahkan sebaliknya, dengan ibadah tersebutlah memberikan keberkahan, memberikan penambahan, memberikan kemudahan di dalam rezeki kita. Bahkan di dalam ayat yang lain, kita contohkan di akhir surat Taha. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan ibadah salat. Kita tahu ibadah salat adalah perkara yang paling penting setelah syahadat. Kemudian ketika kalian memerintahkan diri kalian, keluarga kalian untuk melaksanakan ibadah salat tersebut, bukan hanya sekedar memerintahkan begitu saja, tidak. Namun kalian harus sabar di sana sampai mereka betul-betul beribadah kepada Allah. Kemudian apa kata Allah setelahnya? La nas'aluka rizqa. Kami tidak pernah bertanya kepada kalian, meminta kepada kalian tentang rezeki, tidak. Karena kami yang bertanggung jawab memberikan rezeki tersebut. Seolah-olah apa? Kita lihat, tidak pernah ketika ada seorang hamba yang rajin melaksanakan ibadah sholat, akan kurang rezekinya, tidak. Misalnya kita seorang pedagang, atau kita bekerja di perusahaan, misalnya pas waktu zuhur, kita tinggalkan pekerjaan kita tutup toko kita. Apakah dengan demikian akan berkurang rezeki kita untuk melaksanakan ibadah salat? Karena secara akal manusia, misalnya masuk waktu zuhur jam 12 atau jam 12.30, kemudian kita seorang pedagang, terpaksa kita tutup toko kita. Kita ulang lagi ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Seperti misalnya kita ibarat seorang pedagang, masuk waktu zuhur kita tutup dulu toko kita. Berapa waktu kita secara akal manusia hilang waktu kita? Berapa pelanggan kita hilang atau tidak datang ke toko kita misalnya? Namun apakah demikian? Itu matematika kita, bukan matematika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perhitungan kita berbeda dengan perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mereka yang beribadah kepada Allah tidak akan pernah kurang rezekinya, kehidupannya. Bahkan mereka yang beribadah itulah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan. Sehingga kita kembalikan lagi, untuk apa Allah menciptakan kita? Yaitu untuk beribadah. Semua tingkah laku kita, kegiatan kita, kita jadikan penopang, penolong untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kemudian kita akan membacakan sedikit firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa faedah, manfaat bagi mereka yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan, dan merekalah yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Mereka yang betul-betul beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mencampurkan ibadah dan keimanan tersebut dengan kezaliman. Kita tahu zalim itu apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Kalau seandainya kita lari dari penciptaan kita, berarti seolah-olah kita memposisikan diri kita di selain tempat yang Allah ajarkan dan Allah perintahkan kepada kita. Itu adalah kezaliman. Kezaliman itu banyak macamnya. Pertama, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kezaliman terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, kezaliman terhadap saudara kita
atau sesama makhluk, baik itu manusia ataupun makhluk Allah yang lainnya. Dan kita tahu Allah mengharamkan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Allah tidak pernah menghalalkan yang namanya kezaliman. Sehingga mereka yang betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan keimanan, apa hadiah yang diberikan oleh Allah? Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Kalau kita ingin tenang, kembali kepada Allah. Tidak mungkin kita mencari ketenangan, kita lari dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kegelisahan yang akan kita dapatkan. Ketenangan, kenyamanan hidup, makanya berbeda ketika kita duduk di masjid membaca Al-Quran atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda rasanya dengan kita misalnya mencari ketenangan dengan misalnya kumpul bersama kawan-kawan, bercerita. Coba kita rasakan dan kita bandingkan. Karena memang ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara tafsir ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Di antara salah satu tafsirnya, karena semua kita tentunya melakukan kezaliman. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak melakukan kezaliman? Takut nanti kalau kita tidak mendapatkan fadilah dan keutamaan ayat ini. Apa kata Rasulullah SAW? Zulum yang paling zulum itu, kezaliman yang paling nyata adalah kesyirikan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kita tahu kesyirikan, mungkin kita mengetahui pembagiannya. Ada para ulama membagi kesyirikan besar, ada kesyirikan kecil. Namun kesyirikan apa saja bentuknya itu adalah dosa besar. Walaupun itu kesyirikan kecil, dibagi besar dengan kecil, dilihat dari kesyirikannya. Namun dilihat dari segi dosanya, dia adalah dosa besar. Dan sehingga kita betul-betul berusaha. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita setiap hari untuk memperbaharui keimanan. Bagaimana caranya? Karena Nabi juga SAW menyebutkan sesungguhnya iman itu ibarat pakaian, bisa lusuh, bisa rusak, bisa rapuh. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Di antara salah satu solusinya adalah sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Makanya zikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Bahkan coba kita bayangkan bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah seolah-olah Allah akan memberikan untuknya satu pohon kurma di surga. Berapa kali kita mengucapkan, begitulah Allah memberikan kepada kita. Sekarang kita di dunia berlomba-lomba mencari kelapa sawit. Tidakkah kita ingin berlomba-lomba mencari kurma yang ada di surga? Mudah bagi kita. La ilaha illallah. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah di antara salah satu yang akan memperbaharui keimanan kita. La ilaha illallah. Kemudian kita perhatikan lagi apa kata Rasulullah SAW. Sabda Nabi kita yang mulia. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al-jannata 'ala ma kana min al-'amal. Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala. Apa kata Nabi yang mulia SAW? Barang siapa yang menyaksikan atau senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu, sebelumnya atau 2 hari sebelumnya kita telah menjelaskan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Kita wajib mengucapkan la ilaha illallah, namun bukan hanya sekedar ucapan. La ilaha illallah itu yang diperintahkan adalah amalannya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. La ilaha illallah, banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan itu adalah kalimat yang mulia. Namun tidak cukup dengan ucapan saja. Harus ada perbuatan, harus dengan hati semuanya. Sehingga kita kenal kemarin telah kita jelaskan, la ilaha illallah ada rukunnya. Rukunnya apa? 2. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat, yaitu menafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang disembah selain Allah banyak, namun tidak satupun yang berhak di antara mereka disembah. Itu namanya nafi.
Kemudian kita isbatkan. Apa isbat itu artinya? Yaitu hanya menetapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti kita akan jelaskan bagaimana Allah mengumpulkan seluruh makhluk dalam kehidupan akhirat, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada semua makhluk, hendaklah kalian mengikuti semua sesembahan kalian. Yang menyembah matahari, ikuti matahari. Yang menyembah rembulan, ikuti rembulan. Yang menyembah api, ikuti api. Yang menyembah hewan, ikuti hewan. Yang menyembah makhluk ini, makhluk itu, silakan ikuti. Yang tersisa adalah mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalimat la ilaha illallah rukunnya an-nafyu wal isbat. Kemudian ada syaratnya. Tidak begitu saja la ilaha illallah cukup demikian, tidak. Ada syaratnya, ada konsekuensinya. Apa syaratnya? Ilmun yaqinun ikhlasun sidqun mahabbatun inqiyad al-qabul. Ada 7. Kita harus tahu maknanya la ilaha illallah, kita harus tahu, kita harus belajar. Kemudian yakin, ketika kita mengucapkan tidak hanya sekedar di mulut saja, namun ada ikrar, ada rasa yakin yang paling kuat bahwa betul-betul tidak ada ilah selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhlas, kita tidak ada keterpaksaan, betul-betul ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Sedekun, kemudian jujur, kemudian cinta, kemudian inqiyad, betul-betul tunduk dan patuh terhadap konsekuensi la ilaha illallah, apa yang dituntut oleh la ilaha illallah. Kemudian al-qabul, menerima segalanya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, apabila mereka melakukan yang demikian, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang betul-betul melaksanakan kalimat ini dengan rukun dan syaratnya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi kita yang mulia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi Isa, percaya tentang Nabi Isa bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, yang mana Nabi Isa tercipta dari ruh yang telah Allah tiupkan kepada ibunya Maryam alaihissalam. Kemudian percaya tentang yang namanya surga, bahwa kita beramal untuk mendapatkan surga, dan surga itu ada pastinya. Begitu juga dengan neraka. Apa kata Allah? Adkhalahullahu jannah. Inilah hasilnya. Maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ala makana minal amal, yaitu ketika mereka beramal. Tidak cukup hanya meyakini, karena iman tidak terlepas dari 3 konsekuensi. Iman apa? Iman itu yakin. Iman itu apa? Iman itu lisan. Iman itu apa? Iman itu perbuatan. 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Mereka yang beriman kemudian tidak sholat, itu belum dikatakan dengan beriman. Makanya kalau ada yang tidak sholat dan mengatakan iman itu di sini, betul iman itu di sini, namun mana konsekuensinya, mana pengamalannya, mana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Sehingga iman itu tidak bisa dipisahkan antara 3 ini. Hati kita, lisan kita, dan perbuatan. Orang yang beriman akan sholat, orang yang beriman akan berpuasa, orang yang beriman akan sedekah. Itu adalah iman yang sebenarnya. Nah, makana alaihi minal amal, antara atau dengan amalan dia ini penyebab. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa amal dengan amal kita pasti masuk surga. Tidak. Namun itu adalah penyebab. Karena amal yang kita lakukan sedikit, tidak mungkin bisa dibandingkan dengan hadiah yang terbesar tersebut, itu surga. Namun itu adalah penyebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Karena Nabi menyebutkan, la yadkhula ahadun, tidaklah seseorang di antara kalian, la yadkhula ahadun amalahul jannah, tidaklah salah seorang di antara kalian yang bisa memasukkan amalannya dengan amalan tersebut ke dalam surga. Tapi apa? Karunia Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun amal itu adalah penyebab, wasilah setelah taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amal itu sendiri ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu hadis Itsban, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah haramkan neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang mana ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, yaitu betul-betul menginginkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mereka yang betul-betul ikhlas, berarti mereka yang betul-betul yakin, berarti mereka yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan syarat yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian hadis yang selanjutnya,
Dan ini juga diantara keutamaan ibadah, terutama ibadah la ilaha illallah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam ya Rabbi 'allimni shay'an azkurka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna wal aradina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Di dalam hadis ini kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat agung terhadap kalimat tauhid tersebut, tentunya dengan syarat dan rukunnya. Di antara salah satunya adalah Musa alaihissalam. Ini bercerita tentang Nabi Musa. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi Musa ini meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah. Dan kita tahu Nabi Musa gelarnya adalah Kalimullah. Nama lain daripada Nabi Musa atau gelarnya adalah Kalimullah. Nabi yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga Nabi Rasulullah SAW berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada dua nabi yang langsung berbicara dengan Allah tanpa ada pembatas di dunia, yaitu Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Isra Mi'raj, dan yang kedua adalah Nabi Musa alaihi salam. Sehingga Nabi Musa ini lebih identik atau gelarnya adalah Kalimullah, dan Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah betul-betul berbicara dengan Nabi Musa. Maknanya apa? Jadi ketika disebutkan, ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, berbeda dengan Nabi yang lainnya. Dan ini merupakan di antara kedudukan Nabi Musa dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lainnya. Walaupun semua para Nabi, mereka memiliki keutamaan yang berbeda, yang disebutkan oleh para ulama. Apa kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Rabbi, 'allimni syai'an azkurka wa ad'uka bih. Wahai ya Allah, ajarkan kepadaku sebuah kalimat yang dengan kalimat tersebut, kalau bahasa kitanya, ajarkan kepadaku zikir. Jadi Nabi Musa meminta kepada Allah, ajarkan kepadanya sesuatu yang dengan zikir tersebut, dengan kalimat tersebut, Nabi Musa senantiasa mengucapkan zikir ini agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah, sebuah zikir yang sangat agung. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, sesungguhnya hambamu atau semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Jadi maknanya apa? Bukan Nabi Musa tidak tahu keutamaannya, namun Nabi Musa ingin lagi yang lebih spesial, yang lebih daripada kalimat la ilaha illallah. Apakah masih ada ucapan atau zikir yang lebih mulia daripada la ilaha illallah tersebut? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat Nabi Musa mengatakan yang demikian? Ya Musa, ya Allah, qul ya Musa la ilaha qala kullu ibadika yaquluna hadha. Ya Allah, sesungguhnya semua hamba-Mu mengucapkan kalimat yang sama, karena Nabi Musa menginginkan kekhususan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini kita tahu ternyata kalimat ini merupakan kalimat yang agung yang harus kita ulang siang dan malam. Lau anna samawati sab'a, kalau seandainya 7 lapis langit dan semua yang ada di dalamnya, begitu juga 7 lapis bumi berada di dalam satu sisi, di dalam satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah berada di dalam timbangan yang lainnya, maka akan kalah langit, bumi yang 7 lapis tersebut kalah dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini merupakan kemuliaan yang sangat besar. Bahkan di dalam hadis yang lain, yang nanti akan disebutkan oleh pengarang kitab ini, bagaimana mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu jangan pernah kita menganggap remeh dengan kalimat tersebut. Bahkan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW agar kita lebih memaknai, memahami, berusaha mengulang-ulangi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat yang namanya hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah, kita kenal dengan hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah itu maknanya adalah bagaimana Allah memuliakan Rasulullah SAW di akhirat. Dan ini sambungan dari muqaddimah yang tadi telah kita bacakan, bahwa Nabi memiliki satu doa yang Nabi simpan untuk kita sebagai umatnya.
Tapi bukan semua umat Nabi yang mendapatkan, karena umat Nabi itu terbagi kepada dua. Yang pertama ummatul dakwah, dan yang kedua ummatul ijabah. Umat Nabi yang pertama adalah semua kaum muslimin, atau semuanya, semua manusia yang lahir setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, yaitu ketika Nabi berumur 40 tahun, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang datang setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, semuanya disebut dengan ummatul dakwah, yaitu umat yang didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang risalah Rasulullah adalah risalah untuk semua manusia tanpa terkecuali. Berbeda dengan risalah nabi-nabi sebelumnya. Itu disebut dengan ummatul dakwah. Dan yang kedua siapa? Ummatul ijabah. Ummatul ijabah itu siapa? Yaitu mereka yang menjawab seruan Nabi. Mereka yang beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi hadis atau doa yang mendapatkan Nabi mendapatkan jatah doa tersebut khusus bagi mereka ummatul dakwah atau ummatul ijabah. Kemudian hadis ini dinukilkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis yang sangat panjang sekali. Dan ini merupakan kisah yang akan membuat kita semakin takut, yang akan membuat kita semakin dekat kepada Allah, yang akan membuat kita semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal dengan hadis syafaat, yaitu ketika Allah mengumpulkan semua kita. Allah kumpulkan semuanya dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir. Kemudian setelah Allah kumpulkan yang kita kenal dengan pada mahsyar, atau yang kita kenal dengan mahsyar, maka matahari didekatkan. Matahari didekatkan. Tentunya ketika matahari didekatkan, maka keluar keringat. Keringat tersebut tergantung amalan. Ada yang keringatnya sampai di tumitnya, ada yang sampai di betisnya, ada yang sampai di lututnya, bahkan ada yang sampai di telinganya. Terus manusia berada di dalam kebimbangan, mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Maka ada yang mengatakan, hendaklah kita datang, ayo kita cari ayah kita Adam alaihissalam. Dan kita tahu di padang mahsyar itu bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 10 hari, bukan 1 tahun, 50.000 tahun lamanya. Dan itu 50.000 tahun hitungan akhirat, bukan hitungan dunia. Jadi perjalanan kita ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Kemudian manusia mengatakan, ayo kita cari ayah kita Adam alaihissalam. Kemudian akhirnya mereka mencari Adam. Dan mencari Adam bukan seperti mencari bapak bupati. Butuh waktu yang sangat lama. Karena kita tidak tahu di mana ayah kita Adam alaihissalam. Bertahun-tahun lamanya mencari ayah kita Adam alaihissalam. Kemudian setelah bertemu, maka semua manusia mengatakan, wahai Adam, anta abul bashar. Engkau adalah ayahnya manusia. Khalaqaqallahu biyadih. Allah menciptakan engkau langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lihatlah kami, bagaimana keadaan kami. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kepada kami syafaat. Kemudian setelah itu apa kata Nabi Adam alaihissalam? Saya tidak bisa, karena saya pernah memakan sebuah buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian cari Nabi Nuh. Maka semua orang mencari Nabi Nuh. Mencari Nabi Nuh butuh waktu bertahun-tahun, berpuluhan tahun. Datang kepada Nabi Nuh, dikatakan dengan ucapan yang sama, engkau adalah Rasul pertama. Allah memberikan kemuliaan ini, memuliakan kemuliaan itu. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Saya tidak bisa, karena dulu saya pernah berdoa dengan doa yang menyebabkan semua manusia atau bumi ini tenggelam, yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Nuh ayat terakhir. Kemudian apa kata Nabi Nuh? Carilah Ibrahim. Semua orang mencari Nabi Ibrahim. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, disebutkan bagaimana keluh kesahnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya tidak bisa, karena saya dulu pernah berbohong. Padahal bukan berbohong, aku dulu pernah berbohong 3 kali. 3 kali Nabi Musa berbohong dalam kehidupannya. Namun dengan itulah dia tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian dia ceritakan kesalahannya, dan Allah nukilkan semuanya di dalam Al-Quran. Kemudian carilah Nabi Musa, mencari Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Saya tidak bisa, karena dulu saya pernah memukul seseorang sehingga dia langsung mati. Karena kita tahu Nabi Musa adalah orang yang kuat. Carilah Nabi Isa. Maka semua mencari Nabi Isa. Maka Nabi Isa pun meminta uzur, namun Nabi Isa tidak menyebutkan kenapa dia minta uzur.
Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Carilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana laha. Ini adalah tugasku. Ini adalah tugasku. Dan ini adalah syafaat untuk semua orang, bukan syafaat masuk surga. Belum, ini adalah awal, yaitu syafaat agar dipercepat hisab. Dan kita tahu, kita adalah umat nahnul awal, nahnul akhirun al-awwalun. Kita adalah umat yang terakhir, namun umat yang pertama kali dihisab. Makanya ada keuntungan, sebagaimana juga ada kemalangan. Untungnya apa? Kalau kita masuk surga, berarti kita yang pertama kali masuk surga. Namun kalau tidak, berarti yang pertama kali terjatuh ke dalam api neraka. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW datang kepada Allah, sujud kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya disinilah Allah membukakan yang namanya pintu hisab, baru dihisab. Coba bayangkan dihisab, perjalanan yang sangat panjang. Kemudian ada timbangan, ada mizan, kemudian ada sirat. Sirat itu adalah yang terbentang di antara neraka jahanam. Ada di antara mereka yang melewatinya secepat kilat. Ada ibarat mereka yang seperti naik kuda, ada mereka yang berlalu kencang, ada mereka yang berjalan, bahkan ada di antara mereka yang merangkak, dan akhirnya ada juga di antara mereka yang terjatuh. Kalau terjatuh, berarti di bawahnya adalah jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ikhwatal Islam, Rasulullah SAW sebagai Nabi yang cinta kepada umatnya, Nabi senantiasa memperhatikan kita. Di padang mahsyar, ketika sirat, Nabi SAW, apa doa Nabi SAW? Apa ucapan Nabi? Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Itu yang Nabi lakukan. Nabi berbolak-balik ke sana ke sini, memohon kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada umatnya. Bahkan Nabi SAW memohon kepada Allah, Allah memberikan tawaran. Wahai Muhammad, aku berikan kepadamu tawaran. Apakah kamu mau memilih? Aku masukkan separuh umatmu ke dalam surga, dan separuh lain tidak. Maka Nabi tidak mau. Karena kalau separuh umat Nabi masuk surga, berarti separuh yang lain masuk neraka. Nabi tidak mau. Nabi ingin kalau semua umatnya itu masuk ke dalam surga. Makanya Nabi menyebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang malas, yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa pula yang enggan? Memang secara lisan tidak ada di antara kita yang enggan, namun secara perbuatan banyak. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, namun barang siapa yang enggan, maka tidak, maka mereka lah yang segan, yang enggan masuk surga. Makanya kenapa kita wajib belajar tentang Nabi, sejarah Nabi, sunnah Nabi, supaya kita termasuk ke dalam mereka yang direkomendasi masuk surga oleh Nabi, supaya kita tidak termasuk ke dalam umat yang enggan. Nah, Nabi SAW ketika melihat umatnya meniti sirat, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Namun ada sebagian umat Nabi yang terjatuh ke dalam api neraka. Ada lagi yang mereka masuk ke dalam surga. Kemudian sudah banyak yang masuk ke dalam surga. Nabi tidak berhenti begitu saja. Nabi datang kepada Allah. Nabi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi memohon kepada Allah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tuqa, washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta aku akan kabulkan. Berikan syafaat, aku akan memberikan syafaat. Apa kata Nabi SAW? Ya Allah, umatku. Tidak ada lain daripada yang diucapkan Nabi SAW kecuali umatnya. Keluarkan mereka dari api neraka. Ini bagi mereka yang sudah masuk ke dalam api neraka. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Muhammad, lihat umatmu. Barang siapa di antara mereka yang memiliki keimanan, dan ini mereka yang sudah mencicipi neraka Allah Subhanahu Wa Taala, sebesar gandum atau ibaratnya sebesar beras, keluarkan mereka dari api neraka. Maka Nabi melihat banyak di antara umat Nabi yang keluar. Kemudian Nabi belum puas, datang lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud lagi kepada Allah. Nabi memuji dengan pujian yang indah. Maka Allah kembali mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasatuqa washfa' tushaffa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, minta aku akan kabulkan, kata Allah. Berikan syafaat, aku akan memberikan syafaat kepadamu. Apa kata Rasul? Umatku ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Lihat mereka, kalau ada di antara mereka yang di dalam neraka memiliki keimanan separuh daripada yang tadi kita sebutkan, yaitu separuh
sebesar beras atau gandum itu, keluar mereka semuanya. Kemudian Nabi datang lagi. Ketika Nabi datang lagi, masih meminta kepada Allah. Kemudian Nabi sujud, memohon kepada Allah. Allah kembali mengatakan, angkat kepalamu ya Muhammad, minta aku akan kabulkan, berikan syafaat aku akan kabulkan, aku akan memberikan syafaat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, hai Muhammad, lihat yang ada di dalam neraka yang memiliki keimanan sebesar zarrah. Zarrah itu apa? Zarrah itu adalah ibarat sebesar semut yang berwarna hitam. Kalau masih mereka memiliki keimanan demikian, keluarkan mereka. Kemudian perawi hadis ini berhenti sampai di situ sejenak, karena ketika itu dia sedang berbaring atau ada permasalahan yang dia selesaikan. Kemudian yang sahabat yang lainnya ingin bertanya, apakah masih ada sambungan hadis ini? Ternyata masih ada. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah syafaat itu 4 kali. Maknanya Nabi datang sujud memuji Allah, memuji dengan pujian yang indah yang tidak pernah Nabi memuji di dunia. Yang terakhir, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai Muhammad, ini adalah bagianku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bi'izzati wa jalali, dengan kemuliaanku, dengan keagunganku. Akhriju minan nar man qala la ilaha illallah. Keluarkan dari api neraka semua mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu ikhwatul Islam tidak akan pernah kekal mereka yang mengucapkannya, dan ini merupakan kemuliaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah syafaat terakhir karena semuanya memberikan syafaat. Para nabi memberikan syafaat, orang tua memberikan syafaat, anak memberikan syafaat, orang syahid memberikan syafaat, teman-teman memberikan syafaat, semuanya memberikan syafaat, orang saleh memberikan syafaat, malaikat pun memberikan syafaat. Bahkan yang terakhir adalah syafaat Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah syafaat terakhir Allah Subhanahu wa taala. Apa syafaat terakhirnya? Akhriju minan nari man qala la ilaha illallah. Keluarkan dari api neraka mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan hadis yang sangat agung, di mana kita mengetahui bagaimana kemuliaan mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, sehingga di antara salah satu untuk memperbaharui keimanan adalah sering-sering kita mengucapkan, mengulang-ulang la ilaha illallah, sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ada juga kisah yang sama dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, bahwa la ilaha illallah, namun ingat, la ilaha illallah tidak hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan rukunnya, la ilaha illallah dengan syaratnya, tidak hanya la ilaha illallah begitu saja, namun makana alaihi minal amal, harus juga dibarengi dengan amal sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syaratnya. Siapa tadi yang masih ingat apa syarat la ilaha illallah? Tadi telah kita sebutkan ada syarat la ilaha illallah, ada rukunnya. Pertanyaannya, siapa yang masih ingat apa syaratnya? Siapa yang menjawab angkat tangan? Silakan. Yang pertama Pak, ikhlas. Yang kedua, ada 7 tadi ya Pak ya. Kenapa Pak ikhlas? Apalagi? Yakin. Nah ya terus. Cinta terus. Nah Bapak ya, Masya Allah, Tabaraka Rahman, Masya Allah, kabul ya. Nah ini untuk Bapak ya Pak ya, Masya Allah. Barakallahu fiikum ya Pak ya. Nah siapa yang bisa mengucapkan secara sempurna tanpa salah 7-7-nya? Ikhlas, yakin, ilmu, jujur, cinta, tunduk, dan menerima. Ada 7. Dan ini dari mana kita dapatkan? Ya dari kita kumpulkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada para ulama menyebutkan ada 7, ada para ulama yang menyebutkan 8. Namun intinya dia adalah syarat. Jadi mengucapkan la ilaha illallah tidak hanya begitu saja. Ada rukunnya. Rukunnya ada 2. Rukunnya mudah, an-nafi wal isbat. Sedangkan syaratnya ilmun, yaqinun, ikhlasun, sidqun, mahabbatun, inqiyadun, qabul. Itu syaratnya. Kemudian hadis ini, ada hadis yang serupa dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu hadis yang berkaitan dengan hadis Nabi Musa ini.
Hadis Nabi Musa atau hadis yang berkaitan tentang cerita Nabi Musa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan dalam satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan yang lainnya, maka akan berat la ilaha illallah dibandingkan dengan langit dan bumi, atau 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tersebut. Dalam hadis yang sama, yang dikenal dengan hadis sahifah, yaitu lembaran. Karena yang ditimbang di akhirat itu semuanya. Dan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang ditimbang itu amalannya. Kadang yang ditimbang itu orangnya. Kadang yang ditimbang itu lembaran catatannya. Semuanya bisa ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikembalikan kepada Allah, dan semuanya ada dalilnya. Kita contohkan misalnya, apakah ada orang yang ditimbang? Ada. Seperti misalnya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Kita tahu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dia memiliki betis yang kecil. Ketika dia pernah naik memanjat pohon kurma, maka tersingkap betisnya dan kelihatan kecil betisnya dibandingkan dengan betis manusia biasa. Sehingga para sahabat mentertawakannya. Apa kata Rasulullah? Jangan kalian tertawakan. Betis Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bukit Uhud. Mananya apa? Berarti ditimbang. Dan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana catatan kita juga ditimbang. Makanya apa yang ditimbang? Mizan, yang kita kenal dengan mizan. Semuanya bisa jadi amalan kita, bisa jadi kita itu sendiri, bisa jadi catatan amalan kita. Semuanya bisa ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini yang ditimbang adalah catatan amalan, disebut dengan hadis sahifah. Jadi ada orang yang didatangkan kepadanya. Dia memiliki 99 catatan yang semuanya adalah dosa, semuanya adalah maksiat. Kemudian terjadilah dialog, dan kita tahu semua kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, wa laysa bainahu wa bainahu hijab, yang mana tidak ada perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita jelaskan tentang bagaimana kita, karena di akhirat itu ada yang namanya hisab, ada yang namanya arad. Hisab, arad. Hisab itu manhusibah uzib. Barang siapa yang dihisab maka akan diazab. Barang siapa yang sudah dihisab maka pasti diazab. Namun ada namanya arad. Arad itu artinya adalah Allah membacakan semua lembaran catatan kita. Seolah-olah kita menyadari semua, mulai dari kita balik sampai kita wafat dibacakan oleh Allah semuanya. Tidak ada yang bisa kita jawab kecuali kita mengaku, benar ya Allah aku melakukan ini, benar ya Allah aku melakukan ini. Semuanya dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi. Tidak satupun amalan yang kecil, apalagi yang besar yang ditinggalkan, kecuali semuanya ada catatan. Kemudian setelah Allah menyebutkan, dibongkar semua aib kita, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hari ini aku maafkan kamu. Allahu Akbar. Dan itulah yang kita inginkan semuanya. Itulah yang dinamakan arad, bukan hisab. Karena mereka yang diarad maka masuk ke dalam surga. Tapi mereka yang dihisab pasti akan diazab. Oleh karenanya, laki-laki ini kita sebut dengan hadis sahifah. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan semua keburukannya. Ada 99 keburukannya. Sehingga hamba ini hampir-hampir putus asa. Allah mengatakan, apakah kamu masih memiliki amalan? Tidak ada yang bisa dia jawab, karena semua catatan Allah miliki. Kemudian dia mengatakan, tidak ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hari ini tidak satupun yang terzalimi. Tidak ada satupun kebaikan kecuali pasti diberikan balasan. Sebagaimana tidak ada satupun keburukan kecuali juga diberikan balasan. Kamu memiliki amalan yang indah, yaitu sahifah, yaitu lembaran, catatan amalan. Apa catatan amalannya? Yaitu la ilaha illallah. Ternyata dia memiliki la ilaha illallah. Dia melakukan la ilaha illallah sesuai dengan konsekuensinya, sesuai dengan rukun dan syaratnya. Sehingga ditimbang antara la ilaha illallah yang satu lembaran dengan 99 sijilan tersebut, dengan catatan dosa, kemaksiatan, ini dan itu. Semuanya ditimbang. Apa yang terjadi? Maka yang berat adalah yang satu lembaran yang di sana tertulis la ilaha illallah. Jadi ini merupakan di antara keutamaan. Jangan pernah kita meremehkan walaupun sambil kita berjalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
atau sambil kita misalnya melakukan kegiatan yang lainnya, membawa mobil, berkendaraan. Intinya kita senantiasa memperbaharui keimanan dengan la ilaha illallah. Kemudian hadis yang terakhir, ikhwatul Islam, dan ini semuanya pembahasan tentang keutamaan apa yang harus kita atau apa yang kita dapatkan ketika kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas pada hari ini yaitu hadis dari At-Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah taala, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, hadis yang memberikan kepada kita kabar gembira. Allah menyebutkan dan Allah berfirman, kita sebut dengan hadis qudsi, wahai anak Adam, kalau seandainya kalian membawa dosa sebesar bumi, dan kita sadar kita semua berdosa, semua kita berdosa, siang malam kita berdosa, kita sadar dengan dosa kita, namun kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kalau seandainya kalian membawa dosa yang begitu besar, bahkan sebesar bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, tapi kalau seandainya kalian berjumpa denganku, kalian tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku pun akan membawa kalian, akan datang kepada kalian dengan sebesar-besarnya ampunan. Maknanya apa? Tidak ada yang namanya putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah, kemarin kita juga telah jelaskan, ada syaratnya. Ibadah ada syaratnya, ada rukunnya. Apa rukun ibadah? Al-khawfu wal-raja'u wal-mahabbah. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan cinta kepada Allah. Kita takut terhadap dosa yang kita lakukan, namun kita juga harus berharap terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang tadi telah kita sebutkan, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini merupakan di antara keutamaan ikhwatul Islam, bagaimana kita betul-betul berusaha siang dan malam untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi yang namanya kesyirikan. Kesyirikan, innasyirka la dzulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Besarkah dia, kecilkah dia, intinya itu adalah kezaliman. Dan insya Allah dengan kita belajar sedikit-sedikit demi sedikit, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita sebagai seorang hamba meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, takut kepada Allah, memohon kepada Allah, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara yang disebut dengan tauhid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita keimanan, agar Allah memberikan kepada kita istiqamah di dalam agama, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghidupkan kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan senantiasa melaksanakan perintah Allah, dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga saudara-saudara kita yang kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala melapangkan urusan kita, memudahkan urusan kita, mengangkat wabah ini dari kita bersama. Dan kita juga tidak lupa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melimpahkan semua kebaikan-kebaikan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta surga kepadamu, baik dengan perbuatan kami dan dengan ucapan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari neraka, baik itu dengan perbuatan kami ataupun dengan perkataan kami. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki keluarga kita, keturunan kita, saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Bagi mereka yang sakit Allah sembuhkan, bagi mereka yang terlilit hutang Allah selesaikan, bagi mereka yang ditimpa keresahan Allah mudahkan, dan bagi kita yang ada masalah Allah Subhanahu wa taala selesaikan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini pembahasan kita, dan insya Allah kita bertemu lagi besok insya Allah taala. Dan kami senantiasa mengingatkan untuk senantiasa menjaga al-ijra'atul ihtiraziyah,
Itu kita menjaga protokol kesehatan, buat tadabirul wiqaiyah, dan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pengurus Masjid Rasulullah SAW. Jadi kita senantiasa mengingatkan diri kami pribadi dan juga kita bersama untuk senantiasa menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan agar kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil manfaat faedah dari Masjid Rasulullah SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah istiqamah kepada kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu sudah pasti dari kami, karena kesalahan kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang silaf, kami mohon maaf. Dan insya Allah semoga Allah memberikan perjumpaan kepada kita besok insya Allah ta'ala. Dan kami mohon maaf karena mungkin kita belum bisa bersalaman. Kita tetap saling mendoakan satu sama lainnya, namun demi menjaga protokol, kami minta izin dan undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.